Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ada apa? Suyi menjadi tenang dan berkonsentrasi, kekuatan indera spiritualnya tersapu, dan dia merasakan aula megah di lantai pertama pagoda. Kuil ini sangat luas, cukup untuk menampung ribuan biksu melantunkan sutra dan meditasi di sini. 36 pilar batu berdiri, masing-masing diukir dengan karakter Sansekerta yang tidak jelas dan misterius. Ketika indera spiritual Suyi menjelajahi kedalaman hampir 20 kaki, dia tiba-tiba merasakan stagnasi, dan formasi besar muncul di pandangan pikirannya. Ternyata suasananya tersembunyi. Tiba-tiba, Suyi tercengang, dan akhirnya mengerti alasan untuk apa yang salah. Hati-hati, tempat ini dipenuhi barisan besar. Jika saya mengharapkannya dengan benar, itu harus diatur oleh para pembudidaya Buddha di kuil Sanglin. Suyi berbisik. Dan dia menggunakan kekuatan indera ilahi untuk secara meditasi merasakan misteri formasi besar yang tersembunyi. Ningsiji, Musi, Lansu semuanya menakjubkan, dan mereka semua mengorbankan senjata mereka. Ningsiyu memegang Blue Flame Remnant Moon Halberd di tangan belakangnya, dan pedang terbang berwarna merah cerah dan bening melayang di telapak tangan kirinya, ramping seperti ikan berenang. Musi menguasai tombak emas dan siap untuk pergi. Hal yang paling dilebih-lebihkan adalah Lansu, dia mengeluarkan liontin giok jimat rahasia dan menggantungnya di dadanya, dan meletakkan pisau terbang emas penuh spiritualitas di pinggangnya. Pedang giok kecil dengan udara ungu melingkar di antara helai rambut, dan sepasang pelindung pergelangan tangan yang diukir dengan pola jimat awan tebal dikeluarkan. Setelah memikirkannya, dia tampak gelisah, memegang setumpuk tebal jimat Yuan Dao Jade di masing-masing tangan kiri dan kanannya. Kemudian dia menghela nafas puas dan membersihkan matanya. Ying-Ying, bersemangat untuk mencoba. Adegan ini hampir membutakan Musi. Saya telah melihat seseorang yang bersenjata lengkap, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh sepotong harta spiritual. Lansu berkata, ketika saya keluar, para tetua di keluarga bersikeras agar benteng diberikan kepada saya, mengatakan bahwa itu adalah seorang gadis di luar, jadi Anda harus melindungi diri sendiri, jangan membuat keributan. Ningsiji dan Musi keduanya membuang muka dan menghela nafas dalam hati mereka, orang-orang, hidup tidak menunggu. Dentang. Pada saat ini, Suyi tiba-tiba mengayunkan pedang Xuanwu di tangannya dan menebasnya. Cahaya dan hujan memercik, simbol yang tak terhitung muncul, dan barisan besar yang dipenuhi dengan cahaya Buddha keemasan tercermin di bidang penglihatan semua orang. Dan dengan tebasan pedang Suyi, seolah-olah dipukul 7 inci dari ular, dan formasi emas yang megah tiba-tiba hancur seperti pasta kertas, menghilang tiba-tiba. Ini. Siapa yang begitu berani menghancurkanku dan menunggu hal-hal besar? Suara marah dan berisik terdengar. Saya melihat sekelompok biksu berdiri di kedalaman aula, semua dengan kemarahan di wajah mereka, menatap Suyi dan yang lainnya. Di luar dugaan biksu malang itu, para pendonor bisa sampai di sini hidup-hidup. Tiba-tiba terdengar suara berat. Jue Hengyang berbicara. Ada sebanyak 17 biksu di sebelahnya, dan masing-masing memancarkan aura yang dimiliki oleh seni bela diri bawaan. Terutama kepala biksu tua dengan alis putih dan janggut putih, napasnya paling tidak jelas, jauh lebih menakutkan daripada 17 lainnya. Dan semakin jauh di aula utama, terjadi pertempuran sengit. Itu adalah seorang biksu muda yang tampan, mengenakan pakaian biksu dari kain kasar, dengan penampilan yang serius. Dia memegang mangkuk ungu emas di satu tangan, dan melambaikan pedang putih salju cerah di tangan lainnya. Anehnya, biksu muda itu. Lawan pria itu sebenarnya adalah naga emas dengan napas menakutkan di sekujur tubuhnya. Auman naga seperti guntur, dan kekuatan naga yang menakutkan seperti tanah longsor dan tsunami, menyebar dari naga panjang. Dari kejauhan bikin sesak nafas. Apakah benar-benar ada naga di dunia ini? Musi terkejut dan kulit kepalanya kesemutan. Ningsiyu dan Lansu sama-sama terkejut dengan pemandangan ini, para biksu dari kuil Sanglin ini sebenarnya ingin menaklukkan naga di sini. Siapa yang akan percaya jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Memang ada naga di dunia ini,
Tapi yang kulihat bukanlah naga sungguhan, melainkan kekuatan yang terungkap dari setetes darah naga asli. Mata dalam Su Yi berbinar. Naga sejati. Salah satu makhluk tertua dan paling menakutkan di antara makhluk roh sejati, dengan kekuatan tak terduga, seperti dewa yang hidup di dunia, dengan kekuatan magis yang luar biasa. Di mata para biksu kekaisaran, keberadaan naga asli juga merupakan peran yang bisa disebut sebagai pembunuh tiada taraf, begitu kuat hingga tak terbayangkan. Makhluk-makhluk ini dikaruniai bakat luar biasa, dan mereka dilahirkan dengan keberuntungan besar. Namun, naga asli sangat langka dan misterius, dan hampir hanya ada dalam legenda halus. Di hutan belantara Kyushu yang luas, di tahun-tahun tanpa akhir sejak zaman kuno, hanya ada segelintir orang yang benar-benar melihat makhluk misterius seperti itu. Seringkali, semua berita tentang naga asli sebagian besar adalah rumor palsu. Meskipun Su Yi dikenal sebagai Kyushu gurun besar di kehidupan sebelumnya, dia hanya melihat sarang yang ditinggalkan oleh naga asli dan mengambil beberapa sisik naga yang rusak. Seekor naga hidup yang belum pernah dilihatnya. Dan sekarang, di reruntuhan jauh di dalam Gunung Baosha, di pagoda 9 lantai di puncak gunung berbentuk naga ini, ada setetes naga sejati bentuk naga yang berasal dari darah muncul. Su Yi tidak bisa tidak terkejut dan terkejut. Perhatikan, ini adalah dunianya. Ketika Su Yi memikirkannya, 18 biksu dari kuil Sanglin telah berkumpul, dan mereka semua mengintimidasi. Ada bahaya besar di sini, tolong kembali ke jalan semula, jangan pertaruhkan nyawamu sendiri. Biksu tua dengan alis putih dan janggut putih mengatupkan kedua tangannya, Bao Xiang dengan sungguh-sungguh membuka mulutnya, dan suaranya seperti bel pagi dan gendang malam, mengungkapkan rasa yang tidak bisa ditolak. Su Yi tertawa dan berkata, "Beku, bagaimana kalau aku membantumu mengatasi bahaya besar ini?" Biksu tua dengan alis putih berkata dengan ekspresi kosong, "Jika Anda dapat mencapai tempat ini sepanjang jalan, Anda pasti luar biasa, tetapi jika Anda tidak mendengarkan bujukan, jika Anda terobsesi dengan itu, kamu akan dibunuh." Pada saat ini, Lan Su memandang biksu muda di kejauhan, dan tiba-tiba berkata, "Penatua Jinghe, saya Lan Su, keturunan Sekte Pedang Donghua, dan tuannya adalah Tuan Yunlang. Jika kita memulai perang, itu tidak akan baik untuk kita berdua. Menurut pendapat saya, mengapa kita tidak bertarung berdampingan, menekan bentuk naga itu, dan kemudian berbagi kesempatan secara setara?" Biksu tua dengan alis putih dan lainnya semuanya sedikit berubah. Guru Yunlang. Ini adalah tetua terkuat dari Sekte Pedang Donghua. Salah satu dari 3 pendekar pedang Dakin Ziqiang, dia sangat hancur di seluruh dunia. Dan sekarang, murid langsung Master Yunlang ada di sini, siapa yang berani mengabaikannya? Melihat ekspresi para biksu itu, Musi tahu bahwa papan nama Lan Su cukup mengejutkan. Tanpa diduga, biksu muda Jinghe yang bertarung sengit di kejauhan mendengus dingin. "Jangan katakan bahwa kamu hanya murid guru Yunlang, bahkan jika Tuan Yunlang datang sendiri hari ini, kamu bahkan tidak bisa memikirkan dewa keberuntungan dari kuil Sanglinku." Kata-katanya nyaring dan tegas. Ekspresi Lan Su stagnan, dan sedikit rasa malu muncul di antara alisnya yang halus. Wajah biksu tua dengan alis putih dan lainnya menjadi dingin dan dingin. "Semuanya, silakan pergi." Biksu tua dengan alis putih berkata dengan suara yang dalam, matanya seperti listrik, dan dia mengintimidasi. Biksu lain terlihat buruk. Sebagai seorang praktisi Buddhis, pembunuhan dan keserakahan sangat penting, dan mereka tidak berbeda dengan iblis dan cara jahat itu. Su Yi menggelengkan kepalanya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah berbicara tentang kitab suci dan Taoisme dengan seorang pria hebat di Xiao Sitian, tempat suci pertama dari kultivasi Buddhis. Su Yi juga penuh kekaguman. "Ni Barrier, kamu berani berbicara begitu keras, kamu harus pergi ke **** dan menderita hukuman mencabut lidahmu." Jue Heng berteriak dengan marah. Dia telah bertarung melawan Su Yi sebelumnya, dan dia memiliki dendam di hatinya. Melihat Su Yi memfitnah mereka, dia langsung marah. Su Yi terlalu malas untuk berbicara omong kosong, mengangkat pedang Xuan Wu di tangannya, dan memotong pedang di udara. Desir.
Biksu tua beralis putih itu mengerutkan kening, dan menembaknya dengan telapak tangan. Namun, ketika pedang Qi Fuyi dan Sui bertabrakan, jejak telapak tangan berwarna keemasan yang mengalir langsung terpotong menjadi dua, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Energi pedang Sui tetap tidak berkurang, dan dia menebas lurus ke arah Jue Heng. Jiao Heng menghindar tanpa sadar. Boom! Pedang ditebas dengan berbahaya di tempat Jue Heng awalnya berdiri, dan cahaya pedang yang menyilaukan keluar. Wajahnya mau tak mau berubah. Lakukan dosamu sendiri, jangan hidup, saudara-saudara, bergandengan tangan denganku untuk membunuh rintangan jahat ini dan membahayakan dunia. Biksu tua beralis putih itu berkata dengan suara berat. Bagus. 17 biksu lainnya menyebutkan nama mereka secara serempak. Setelah itu, para biksu dari kuil Sanglin di Dakin ini, semua dengan seni bela diri bawaan dan Taoisme, menyerang dengan berani. Boom! Saya melihat kekuatan mereka melonjak, pakaian mereka melambai, dan mereka mengorbankan pedang, tongkat zen, penggaris, tongkat panjang, pedang ajaib, mangkuk, dan prajurit spiritual lainnya. Setelah itu, sosok mereka bergoyang, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi formasi pertempuran dengan suasana yang menakutkan. Wajah cantik Lansu sedikit berubah, dan dia dengan cepat berkata, ini adalah formasi Fuhu Arhat di Aula Arahat Kuil Sanglin. Gunakan itu untuk berkomunikasi satu sama lain, dan kekuatannya kuat. Cukup untuk menjebak para dewa tanah. Ini tidak berlebihan. Bertahun-tahun yang lalu, ada peri tanah di Dakin yang terjebak oleh formasi Arhat di Kuil Sanglin. Tapi itu sudah terluka parah dan sekarat. Boom! Ketika mereka berbicara, biksu tua dengan alis putih dan yang lainnya datang untuk membunuh mereka bersama-sama dengan kekuatan formasi pertempuran, masing-masing bersinar terang, dengan kekuatan yang khusyuk dan menakutkan. Ada 18 orang, tetapi mereka bekerja sama dengan lancar satu sama lain, membuat orang merasa kebal. Pada saat itu, murid Ning Siji dan Mu Si membeku. Sui menunjukkan sedikit rasa jijik. Ini juga layak untuk dibicarakan tentang formasi pertempuran. Ini tidak lebih dari kombinasi serangan vulgar yang bisa dihancurkan dengan satu pedang. Suara acuh tak acuh terdengar ketika Sui melangkah maju. Melihat Sui bergegas menuju, biksu tua beralis putih itu tiba-tiba mengeluarkan suara Buddha mengaum singa. Angin, guntur, dan api, bunuh. Formasi Fuhu Arhat, yang terdiri dari 18 biksu memancarkan cahaya Buddha yang menyala-nyala, yang dipadatkan menjadi bayangan patung Buddha emas di kehampaan, yang difoto dengan satu telapak tangan. Perhatikan baik-baik, di telapak tangan itu, ada angin topan, badai petir, gunung, lautan api, dan kekuatan lain yang mengisinya, dan akhirnya sangat ajaib. Terlalu kuat. 18 seniman bela diri bawaan dari kuil Sanglin jauh dari sebanding dengan orang-orang di dunia yang sama di dunia sekuler, tetapi sekarang mereka membentuk formasi pertempuran. Apakah kekuatannya tidak biasa? Tidak heran jika formasi Fuhu Arhat memiliki reputasi yang cukup untuk menekan para dewa di daratan. Pada waktu yang hampir bersamaan, dentang. Suara pedang yang rendah dan jelas terdengar. Melihat sosok Sui tidak menghindar atau menghindar, dia tiba-tiba melangkah ke udara, dan pedang Xuanwu di tangannya tersapu di udara. Desir. Gumpalan energi pedang tiba-tiba muncul, tembus cahaya, jernih, dan tajam tak tertandingi. Kemudian pedang Qi menghilang. Sosok tinggi Sui melayang ke tanah dari kehampaan. Boom! Sama seperti sosok Sui berdiri kokoh, kekuatan telapak tangan yang penuh dengan kekuatan angin, guntur, bumi dan api seperti gelembung di depannya pecah, hancur seperti hujan. Selanjutnya, patung Buddha emas yang dipadatkan oleh formasi Fuhu Arhat hancur berkeping-keping. Dan kemudian, biksu Jue Heng dalam pertempuran, teriakan datang dari bibirnya, bagaimana ini bisa terjadi? Suara itu masih bergema, kepalanya terlempar ke udara, darah memercik ke dalam kehampaan, dan masih ada ekspresi terkejut dan bingung. Boom! Dengan satu helai rambut, seluruh tubuh bergerak. Dengan kematian Jue Heng, seluruh formasi Fuhu Arhat juga runtuh dan runtuh. Tak terbatas. Satu pedang, hancurkan barisan pertempuran, bunuh Jue Heng.
Di mata mereka, Su Yi hanya memiliki kultivasi master tingkat kedua. Siapa yang mengira bahwa pemuda berjubah muda seperti itu akan memiliki kekuatan yang menakutkan? Ning Xiyu dan yang lainnya semuanya kesurupan, ekspresi mereka membosankan. Formasi pertempuran yang begitu berbahaya dihancurkan seperti ini. Namun bagi Su Yi, langkah ini sebenarnya tidak terlalu sederhana. Ini hanya formasi pertempuran yang terdiri dari prajurit, paling-paling itu adalah teknik penjumlahan. Hanya perlu mengunci salah satu dari mereka dengan akal sehat, mengejutkan pikirannya, dan membunuhnya dengan pedang lain, dan seluruh formasi pertempuran akan hancur sendiri. Jangan dibekukan. Su Yi melirik Ning Xiu dan yang lainnya tanpa daya, untuk menangani karakter ini, apakah kamu ingin aku datang sendiri? Pada saat yang sama, Su Yi juga memegang pedang Xuan Wu dan berjalan maju, mengenakan kemeja biru berkibar, tampak santai dan tenang, tetapi sebenarnya aura besar mesin sudah berjalan. Berhenti. Su Yi mengayunkan pedangnya, sekop bulan sabit yang terbuat dari semua jenis bahan spiritual seperti pasta kertas, terbelah dua, dan energi pedang menyapu, memotong kurus tubuh biksu itu terbelah membuka. Seorang Xiantian Wuzong yang jauh melampaui dunia sekuler dan sama, hanya dipenggal seperti ini, hampir tidak ada bedanya dengan membunuh ayam dan monyet. Bunuh. Dua biksu bergegas, satu memegang tongkat Zen dan yang lainnya memegang pedang, dengan nafas yang kuat, tidak takut mati. Namun sebelum mereka mendekat, biksu yang memegang tongkat Zen dihadang oleh Ning Siji. Dan biksu yang memegang pedang itu terkena jimat giok Yuandao yang padat, dan tiba-tiba guntur, api, badai, kekuatan penghancur seperti bilah tajam. Dalam sekejap, itu hancur menjadi abu, dan bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Adegan yang mengejutkan dan mendominasi ini secara alami berasal dari tulisan tangan Lan Su, dan ada lebih dari selusin jimat rahasia Yuandao yang berharga dan mahal di satu tangan. Tanpa berkedip. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Yi telah menembus pengepungan, dan sisiran berjalan ke kejauhan. Adapun para biksu itu, ketika mereka ingin mengejar mereka, mereka semua dihadang oleh Ning Siji, Musi dan Lan Su. Terutama Lan Su, yang merupakan ancaman terbesar bagi para biksu itu, tidak hanya ditutupi dengan semua jenis harta spiritual, tetapi juga jimat giok Yuandao di tangannya keluar seperti dia tidak menginginkan uang menghancurkan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, dia membunuh 3 Wuzong Xiantian, dan banyak biksu menderita trauma. Bagaimana mungkin Musi dan Ning Siji melewatkan kesempatan seperti itu dan memanfaatkan kesempatan itu, yang satu memegang tombak emas, yang lain memegang api biru dan tombak bulan memudar, keduanya menghancurkan Wei mereka sendiri. Neng melakukannya dengan sekuat tenaga. Untuk sementara waktu, meskipun ada banyak biksu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka bertiga. Sebaliknya, mereka bertiga sering membunuh mereka dan frustrasi. Boom gelombang. Aula terus-menerus dibombardir, cahaya harta karun mengamuk, dan semburan kekuatan menyebar. Pertarungan jarak dekat di sini sedang dipentaskan pada waktu yang sama. Su Yi juga sampai di ujung aula, matanya menatap biksu muda Jinghe. Dengan kekuatanmu, aku khawatir akan sulit untuk menaklukkan setetes darah naga sejati ini. Su Yi dapat melihat sekilas bahwa ini adalah seorang tetua dari Balai Naga Kuil Sanglin, dan kultivasinya jelas merupakan karakter teratas di sekte bela diri bawaan. Tetapi ketika melawan bayangan naga yang dimanifestasikan oleh esensi darah naga yang sebenarnya, orang ini jelas tidak akan mengambil banyak keuntungan. Tapi Jinghe menghela nafas pelan dan berkata, "Donor, tidak apa-apa jika kamu tidak mendengarkan bujukan, tetapi kamu masih menerobos masuk dan membunuh orang, yang terlalu menipu. Yah, hari ini aku harus menjelma menjadi budak pembunuh, mematahkan kewaspadaanku, dan memusnahkan kejahatan." Suara itu masih terengah-engah, biksu muda yang tampan ini tiba-tiba mengubah momentumnya, dan api budak emas yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Mereka tiba-tiba menjadi tinggi dan perkasa. Napasnya seperti guntur, matanya seperti matahari, dan tubuhnya yang tak tertandingi penuh dengan api emas yang mengamuk, seperti King Kong yang bermata marah di dunia legenda Buddhis. Boom! Padanya, kekuatan mengerikan menyapu aula seperti tanah longsor dan tsunami.
Dibandingkan dengan sebelumnya, aura biksu muda ini sudah berbeda dari dua orang, seolah-olah dia tiba-tiba naik ke langit dari seorang pejuang fana. Tanah ajaib. Di kejauhan, Musi berseru. Melihat Ning Sihuan dan Lan Su, mereka semua terkejut. Saya tidak berharap biksu muda Jinghe menerobos saat ini. Tapi selama Anda memasuki jalan Yuan Dao, Anda akan terlepas dari duniawi, dan memiliki sarana untuk bernapas menjadi guntur, memakan embun, dan tidak makan. Oleh karena itu, melangkah ke alam ini juga disebut peri tanah. Dengan kata lain, ini adalah perbedaan antara seorang prajurit fana dan seorang biarawan. Kekuatan dan kekuatan yang dimilikinya juga sangat berbeda dari sebelumnya. Aduh! Biksu tua beralis putih itu menghela nafas dan terlihat rumit. Dia tahu betul bahwa Jinghe memiliki dasar untuk melangkah ke jalur Yuan Dao, tetapi dia telah menekan kultivasinya sendiri, mencoba mencapai terobosan penuh air. Tapi sekarang, Jinghe menerobos secara paksa. Meskipun ini memungkinkan dia untuk memasuki jalur Yuan Dao, fondasi Yuan Dao pasti akan terpengaruh. Menerobos. Suyi mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir bahwa saya belum pernah bertemu lawan yang layak dalam latihan saya, tetapi pada saat ini, saya dapat memberi Anda kesempatan. Jinghe, yang baru saja menerobos ke alam Dewa Tanah, sedikit terkejut. Diam sejenak, dia tersenyum kecil, dan berkata, semangat para donatur sungguh luar biasa dan sebanding, tapi saya tidak tahu apakah bisa seperti ini ketika menderita bencana. Kepunahan. Senang. Berbicara, dia tiba-tiba menebas. Boom. Ketika Anda melangkah ke jalan Yuan Dao, esensi sejati Anda akan berubah menjadi esensi spiritual yang nyata, sehingga Anda dapat memanipulasi kekuatan langit dan bumi untuk membunuh musuh. Misalnya, memanipulasi angin, guntur, api, dan pedang terbang. Meskipun Jinghe baru saja menerobos, Taoismenya jelas sangat berbeda, dengan hanya satu telapak tangan, menunjukkan sikap peri tanah. Suyi tidak menghindar atau menghindar, dan naik dengan pedangnya. Dentang. Pedang Qi dan cetakan telapak tangan bertabrakan, menghasilkan raungan yang menghancurkan bumi. Selanjutnya, sosok Suyi mundur beberapa langkah, sosoknya bergoyang untuk beberapa saat, dan auranya bergejolak. Penonton terkejut. Memang benar Suyi terguncang mundur beberapa langkah. Kelopak mata Jinghe juga melonjak, matanya menyipit, bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Suyi berkata dengan acuh tak acuh, ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui. Ketika dia berbicara, dia melangkah maju dengan pedang, lengan bajunya berkibar, dan Taoismenya berayun penuh, dan dia tidak ragu untuk menunjukkan makna mendalam dari pedang besar itu. Kekuatan, tanpa syarat. Satu demi satu pedang Qi misterius dan tak terduga menyapu dan terbang bebas, semua dengan ritme Dao yang misterius dan tak terduga, yang ditampilkan oleh senjata ajaib seperti pedang Xuan Wu pada saat yang sama, kekuatannya juga tak tertandingi. Jika kamu tidak menyingkirkan rintangan jahatmu, cepat atau lambat kamu akan membahayakan semua makhluk di dunia. Jinghe berteriak keras, dan mengayunkan pedang yang tajam dan tajam, menebas ilmu pedang yang mempesona di langit. Perang besar pecah. Aula besar meraung dan bergetar, benar-benar tidak teratur. Pedang Qi dan pedang Qi bersaing satu sama lain, bertabrakan satu sama lain, dan semburan kehancuran yang dihasilkan mengamuk seperti lautan. Kekuatan semacam itu dapat dengan mudah membunuh Xiantian Wuzong. Yang membuat Jinghe curiga adalah bahwa dengan kekuatan basis kultivasinya yang baru saja dia tembus, dia belum dapat menempati murah. Meskipun dia sering menggunakan jurus pamungkasnya untuk memukul mundur Suyi, tapi Suyi selalu mampu mengubah bahaya menjadi tempat berlindung yang aman, menghindari semua serangan mematikan pada saat yang bersamaan. Ini luar biasa. Tidak terbayangkan bahwa ini adalah kekuatan tempur yang bisa dimiliki oleh seorang master ganda. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.